Kalau startup yang sehat itu kan pasti setiap 1,5 tahun bisa naik level lah ya, boleh dibilang bisa Mhm, naik kelas gitu kalau istilahnya di sekolah. mhm, Kita kan beruntung nih 2019, terus 2021, 2022, ya boleh dibilang kita on target lah. Jadi mhm. sebenarnya kalau kita bisa menjadi perusahaan series B di akhir, ya mungkin secepat-cepatnya akhir 2023, atau mungkin di awal 2024 ya kita akan sangat bersyukur. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Timothy Astandu, CEO dari Populix. Hai Timothy, apa kabar? Halo, halo Yeni, apa kabar? Baik-baik, Senangnya saya sendiri lagi bisa baik. bisa bertemu dengan Bapak Dokter Timothy yang super sibuk nih kayaknya akhir tahun ya Populix ya. Enggak juga. Banyak banyak orderan nih kayaknya dari tech company nih. Amin. Semoga makin banyak. Amin. Tapi sebelum kita dive in ke conversation yang lebih in-depth nih Tim, mungkin Tim bisa share sedikit Populix itu sebenarnya apa dan how is it now untuk Ya, Populix sendiri? ya mungkin saya sedikit share ya. Jadi Poplix itu kita sebenarnya consumer insights platform. Jadi first and Hmm. foremost kita Hmm. memang perusahaan teknologi startup. Kebetulan kita industrinya adalah di bidang riset dan pengumpulan data. Nah, Hmm. Poplix ini didirikan waktu itu di tahun 2018. Dan kita actually foundersnya baru lengkap itu di 2019. Jadi Oke. 2019 kita bertiga, ada Jonathan, CTO kita, Hmm. Elin, COO dan partner saya dari awal, dan saya sendiri sebagai CEO-nya. Oke. Sekarang kita sudah di level series A, dan waktu itu memang kita pas jadi baru mulai serius ya sebagai startup tuh di tahun 2019, Hmm. dan mendapatkan seed funding kita. Kita dapat pre-A itu tahun lalu, dan tahun ini amin kita berhasil close Series A ya, walaupun sudah Tech Winter. Dari segi Wow. jasa yang kita apa namanya berikan, of course adalah dalam bidang riset ya. Jadi Hmm. kita sebenarnya tuh bisnisnya simple. Kita membantu bisnis menjawab pertanyaan apa aja yang mereka punya. Mulai dari mau mengembangkan bisnis mereka, atau misalnya harganya pas atau enggak, saya mau expandnya bagaimana, dan nggak cuma bisnis yang besar-besar doang, merek-merek gede yang kita lihat ada di supermarket, tapi visi dan misi Populix untuk mengembangkan availability research, mendemokratiskan data, hingga perusahaan sekecil apapun, bahkan kayak mahasiswa mau bikin skripsi itu bisa pakai kita. Nah, itulah Oke. kira-kira a little bit about Populix. Seru ya Tim ya kalau kita lihat kan beberapa waktu yang lalu platform lokal seperti Populix tuh kayaknya masih kalah dengan platform asing yang namanya udah besar banget gitu ya. Di sisi lain, social media yang profesional sampai yang mainstream juga punya voting feature sendiri nih Tim. How is it landscape platform seperti Populix di Indonesia saat ini sih Tim bersaing dengan platform asing dan social media yang sekarang juga udah mulai banyak nih mereplikakan konsep voting ini. Ya, menurut saya ini sesuatu yang menarik ya, karena Hmm. definitely walaupun persaingan akan makin ketat, tapi kuenya juga yang kita bagi-bagi ini semakin besar. Jadi boleh dibilang tuh yang Oh, menarik tuh Indonesianya. Di oke. antara semua negara besar di dunia, mungkin Indonesia itu yang boleh dibilang masih tertinggal ya dari segi inovasi pengumpulan data dan risetnya. Masih Hmm. banyak sekali cara kita mengumpulkan data tuh sangat tradisional, makanya dibutuhkan inovasi Hmm. kan. Seperti tadi kita Hmm. diskusi tentang quick polls, atau tentang aplikasi, tentang online panel, ini tuh sangat Hmm. dibutuhkan. Ya. Dan estimasi kita dari Populix, 3-4 tahun ke depan ini, market size untuk online research di Indonesia itu akan berkembang sangat pesat. Makanya walaupun banyak kompetitor Wow. asing, tapi kan kita ada chance nih, karena memang secara pasar pasti akan bertumbuh dengan pesat. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya riset atau survei yang dilancarkan oleh Poplex masih pakai cara-cara konvensional nggak sih tim? Atau semuanya udah full teknologi nih, full apps atau full web atau full online nih? Atau offline juga masih dilancarkan oleh Poplex? Nah, itu sebenarnya kita selalu bilang ke klien, tolonglah Hmm. pindah ke online. Jadi sebenarnya kita masih Oh, ada offline yang kita jalankan, karena memang oke. butuh edukasi ya di market, bahwa nggak semua klien itu menerima online. Tapi itu Hmm. menjadi tujuan dan mungkin misi terbesar Populix untuk bisa membantu shifting tren pasar dari yang dulunya behaviornya itu suka sekali dengan offline untuk pindah Hmm. ke online. Dan itu sebenarnya Oke. kita udah lihat berubah drastis, terutama sejak COVID. Jadi kalau Oke. misalnya pas COVID kan mungkin banyak klien-klien besar yang terbiasa, oh kalau interview orang kita harus offline dong, harus lihat mukanya seperti apa gitu. Iya. Kan Ya. dengan PPKM nggak mungkin kan mereka bisa. Jadi akhirnya mereka kabur juga tuh ke Populix. Jadi kita punya misi jadi agak sedikit lebih ringan nih. Nah itu yang kita ingin Oh. teruskan. Jadi porsi online kita ke depannya semoga makin semakin besar.
Tadi kan Timothy sempat mention bukan cuma perusahaan besar tapi juga SME mungkin ya di cater sama Populix dan mahasiswa justru juga bisa gitu ya. Iya. Artinya range-nya cukup beragam banget ya. Di sisi lain Instagram juga udah mulai make Populix nih. How is it sih cara Populix untuk bisa meng-cater semuanya? Apa memang tidak ada hambatan, tidak ada limitasi gitu, Tim? Jadi semuanya kalau misalnya mau menggunakan Populix bisa. Jadi nggak meng-cater cuma B2B atau enterprise aja gitu, Tim, untuk Populix sendiri saat ini dan ke Iya, depannya. betul sekali. Jadi sebenarnya kita ada dua strategi yang berbeda ya, tapi Oke. fundamentalnya sama. Hmm. Fundamentalnya semua orang itu pasti pertanyaan. Dan semua orang yang Iya, punya pertanyaan itu pasti kita bisa bantu. Nah, iya. bedanya kan pertanyaannya sekompleks apa atau sesimpel apa. Hmm. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar yang tadi disebutkan, pertanyaannya sangat kompleks. Iya. Untuk klien-klien seperti ini, ya tentunya kita kasih solusinya lebih sophisticated. Jadi mungkin dashboard Hmm. mereka bisa analisa statistik yang sangat dalam, dan Hmm. mungkin juga dari segi availability dari kita bisa bantu dengan consulting work, dengan account manager dan seterusnya yang bisa membantu kebutuhan mereka yang sangat banyak. Tapi kan on the other hand kita juga ada kayak tadi nih misalnya mahasiswa yang Hmm. sebenarnya atau misalnya business owner lah punya toko bakmi misalnya. Mereka pengen nih Oh, melakukan research, tapi ya. mereka nggak tahu caranya atau mereka Mhm. cuma punya budget yang sangat terbatas. Nah, Ya. kita kasih mereka software as a service ya, jadi SaaS model untuk yang mereka ini. Jadi anggapannya dengan memakai aplikasi kita, mereka bisa launch survei tanpa Hmm. pengetahuan riset sama sekali. Kita ada Hmm. bank kayak pertanyaan dan kita bantu mereka connect ke responden, harganya sangat terjangkau. Mhm. Even kayak dashboard analisanya tuh nggak cuma angka-angka, tapi ngasih tau mereka, oh kalau angkanya ini artinya ini. Jadi kamu nextnya melakukan ini ya gitu. Jadi strateginya Hmm. sangat berbeda sih. Untuk apa namanya, untuk yang lebih simple ini kita memang ingin membuka pasar untuk Hmm. siapa aja bisa pakai gitu. Dan Oke. kita emang use case-nya menariknya beneran tuh Hmm. banyak Hmm. mahasiswa, banyak small business owners, terutama F&B itu kita kencang banget di situ. Sama yang Oh, terakhir yang menarik tuh consultants. Entah oke. kenapa pakai kita, tapi karena mereka tuh kebutuhannya kan cepat banget ya. Misalnya mereka harus bikin report besok. Mereka Ya. butuh survei yang simple nih, yang dalam 2 jam jadi. Nah, itu pakai Hmm. kita juga. Heeh. Seru ya Tim, jadi bisa di customize ya enterprise kebutuhannya apa kita bisa apa yang SMI kalangan SMI juga bisa gitu. Itu kedepannya akan seperti itu, nggak akan shifting atau ngelihat Betul. pasar. Kita pasti akan melihat pasar sih, tapi Oke. at the same time kayaknya kita fundamental atau filosofi kita dalam ingin Mhm. growing the company kayaknya akan seperti itu. Dan memang boleh dibilang ya kita harus bisa capture semua Iya. sisi pasar ya, karena Mhm. kalau enggak nanti investornya ngamuk dong. Oke. Keren juga ya Tim. Jadi kayak kalau kita lihat kan seperti yang tadi gue mention, zaman dulu tuh kayaknya cuma perusahaan-perusahaan besar yang bisa meng-hire tim seperti Timothy ya. Kalau sekarang kayaknya istilah yang lagi bekennya mendemokratisasi nggak sih? Bener nggak sih Tim? Pengen semua Iya. orang bisa kok kalau misalnya mau memanfaatkan teknologi seperti yang Populix tawarkan, semua orang bisa. Jadi bukan cuma enterprise atau korporasi aja gitu ya Tim ya? Betul, dan itu menurut Hmm. saya menjadi sebuah, ya mungkin ini klise banget ya pakai kata demokratisasi. Tapi at the end of the day kan ya boleh dibilang ini tuh advantage tech company gitu loh. Kalau Ya, kita emang mau bikin tech startup yang punya apa ya competitive advantage dari segi teknologi, pasti sesuatu yang harus didemokratisasikan kan. ya, Makanya kalau kita lihat nih misalnya asuransi itu kan banyak tuh yang dibuka aksesnya ke semua orang. Health tech juga pasti ingin ya, buka akses ke semua orang. ya. Edutech juga, edutech ingin membuka ke semua orang. Saya benarnya Mhm. konsepnya Populix mirip, cuman yang kita buka adalah data. Oke. Saat ini positioningnya Populix udah mulai yang ditawarin nggak sih? Jadi nggak harus yang menjemput bola atau kegiatan marketing gede-gedean nih, Tim? Iya, interestingly itu sih. Menurut Oke. saya yang paling menarik ya, karena kita kan tipe industrinya ya B2B ya, boleh dibilang ya, Ya. kebanyakan. Mhm. Pasti kan Mhm. banyak businesses. Itu word of mouth kenceng banget. Jadi itu antara founder ke founder, investor ke founder, atau Iya. dari sesama pengguna apa namanya riset Populix consultant tadi dia bagi ke temennya juga gitu. Hmm. Jadi untungnya memang sudah banyak sekali kesempatan di mana clients kita yang datang sendiri nggak kita jemput bola. Ya. Tapi tetap harus kita bikin cycle dan sales pipeline-nya bagus sih karena menurut saya Hmm. um, pasar yang kita ada di Indonesia ini masih lumayan kecil lah, tapi Ya. kesempatan berkembangnya kan besar. Jadi kita Hmm. tetap ingin educate the market gitu. Makanya Populix itu tiap bulan pasti rilis data banyak banget yang kita bagi ke teman-teman media, yang buat kita Iya. masukin ke koran, itu Heeh. kan pasti kita rajin Sering banget kok tuh. nerima rilis.
Ngerilis dari Populix. Dan sering Iya. juga akhirnya jadi kita bikin berita gitu dari riset yang dikeluarkan oleh Populix. Karena menarik gitu kan. Ya, amin. Mhm. Semoga dipakai terus deh data-datanya. Kayaknya tim marketing kita happy tuh kalau denger itu. Oke Tim, tadi kan Tim itu juga sempat mention udah sempat raise sampai ke Series A ya sekarang ya Tim ya? Ya, Heeh. amin. Kita baru Series E Iya, beberapa bulan yang lalu. sementara startup lain sekarang lagi kesulitan nih untuk fundraising, terutama yang later stage ya. Kayaknya sekarang VC lebih Ya, fokus, lebih senangnya sama yang early stage nih. Strategi Timothy untuk bisa tetap memanfaatkan funding dan mungkin melakukan penggalangan dana saat ini kondisinya seperti apa sih strateginya, Tim? Apakah karena memang sudah membuktikan kalau model bisnisnya sudah proven nih atau gimana? ya, menurut saya untungnya kita bisnis kita itu kan dari dulu boleh dibilang ya B2B pasti lebih profitable lah ya Oh, dan nggak bakar uang terlalu banyak. ya, Dan keadaan pasarnya sekarang lebih banyak investor yang memang nyari perusahaan tuh yang dia mikir juga kan kalau dulu kan oh yang penting growth-nya cepet nih. Oh yang penting ya, FOMO nih banyak yang ikutan udah gue invest juga deh gitu kan. Sementara sekarang kan mereka lebih hati-hati. Oh oke, I have to do a lot of due diligence nih. Bener nggak yang startup ini ngomong seperti ini? Bener nggak mereka punya pathway towards profitability? Bener nggak mereka bisa berkembang dengan produk-produk seperti ini, nggak cuma nyari hmm, user, karena nyari user gampang kan, tapi ya, gimana bikin user ini bayar, gimana cara hmm, monetize misalnya. Ya untungnya kita dari awal, dari day one Populus itu didirikan, memang semua hal ini ya karena kita B2B company, sudah ada sebenarnya. Jadi walaupun kita nggak merubah strategi, in a way ya kita sangat-sangat beruntung ya, dan berterima kasih. Kayaknya arah anginnya nih ya dari segi investasi itu lebih cocok ke B2B nih sekarang yang lebih less risky lah untuk mereka. Jadi ya kita akan keep on doing yang kita lakukan sekarang. Kita akan tetap berkembang ya maksudnya dengan sangat berhati-hati ya of ya, course. Kita juga lebih hmm, konservatif nih. Kemarin kan kita raising ya lumayan lah cukup gitu kan. Runway-nya kita pasti panjang-panjangin juga gitu karena ya, kita nggak tahu juga nih tech winternya makin parah atau enggak. Tapi ya dibandingkan startup yang lain mungkin kita relatif beruntung ya karena pasti hal yang kita sudah lakukan 2-3 tahun sebelumnya itu menjadi modal yang kita bisa pakai untuk fundraising ke depannya. Especially ya oke, tadi tuh soal cumulative margin, soal profitability dan seterusnya itu kan ya pasti ya walaupun kita tetap bakar uang ya pasti jauh lebih sehat lah dibanding ya. B2C companies. Oke, target Populix tahun depan apa nih Tim? Apakah gede-gedean kegiatan marketing atau meng-acquire lebih banyak enterprise atau gimana nih? Atau fundraising lagi? Wah, kalau bisa fundraising lagi sih amin sih. Tapi sebenarnya tergantung metrik ya. Jadi kita Oke, kan maksudnya gini, kalau startup yang sehat itu kan pasti setiap 1-1,5 tahun bisa naik level lah ya. Boleh dibilang bisa mhm, naik kelas gitu kalau istilahnya di sekolah. mhm, Kita kan beruntung nih 2019, terus 2021, 2022. Ya boleh dibilang kita on target lah. Jadi mhm. sebenarnya kalau kita bisa menjadi perusahaan series B di akhir, ya mungkin secepat-cepatnya akhir 2023 atau mungkin di awal 2024 ya kita akan sangat bersyukur gitu. Tapi itu tergantung Oke, matriks tadi. Yang kita oke, ingin achieve ya berkembang dari berbagai hal ya. Mungkin garis besarnya atau yang paling kita ingin achieve adalah menjadi top of mind buat orang yang ingin melakukan research. Jadi ya. kalau di Indonesia nggak cuma perusahaan gede, karena kan perusahaan gede pasti punya niche masing-masing. Tapi ya semua orang deh kalau ditanyain perusahaan research yang kayaknya gampang dipakai, yang bersahabat di kantong, Yes. yang kayaknya cepet deh, itu siapa ya? Itu kita ingin jadi Populix. Jadi itu mungkin misi terbesar kita, garis besar yang kita pengen achieve. Nah turunannya dari situ ya ada beberapa gitu. Of course ngembangin buat enterprise iya, terus Hmm, ngembangin buat yang tadi nih, yang buat perseorangan, anak-anak lagi kuliah, UMKM kecil itu juga menjadi misi besar kita dari segi klien. ya, Dan dari segi ya. produk adalah untuk mengembangkan jauh lebih banyak produk lagi yang bisa membuka akses-akses ini. Jadi kayak tadi kita kan Hmm, ada produk namanya Poplight nih yang bisa dipakai secara ya. individu ya, boleh dibilang kayak beli survei ketengan lah. Nah ini yang kita akan Hmm, kembangkan terus nih ke arah situnya. Kita juga oke. banyak produk lagi yang menarik untuk enterprise, misalnya namanya datasets ya. Kita panggilnya Hmm, Pop Voice kalau dalam Poplix itu. Itu jadi kayak semacam trend report yang bisa keep track Gen Z sama milenial itu tiap bulan ngapain sih? Mereka lagi nonton siapa nih influencernya? Mereka kalau spend uang berapa persen dari uang jajan mereka untuk barang A, barang C, barang D dan seterusnya gitu. Jadi banyak sih produk. Jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan ya itu sih. Mungkin kita akan kembangkan lebih terhadap growing the business itself dari segi revenue dan clients dan mengembangkan banyak produk-produk yang inovatif.
Oke, seru juga ya soal top of mind itu juga sebenarnya mau gue mention juga nih. Tapi kalau dari ekosistem startup sendiri, so far Populix masih yang mendominasi ya. Ada saingannya nggak sih platform lokal, Tim? Kalau platform lokal pasti ada sih saingannya. Aha, Cuman mungkin kita ya ada niche-nya masing-masing kali aha, ya. Tapi ya betul. semoga kita yang menjadi nomor satu gitu. Dan Ya, kalau dari segi apa namanya startup yang mungkin kita kan lumayan banyak ya dari segi startupnya. F&B mhm. itu juga kita kuat gitu. Dan mungkin udah Oh, mulai bisa masuk ke industri-industri tradisional juga nih. Jadi udah mulai banyak ya merek-merek supermarket, oke. pemain-pemain otomotif, bank itu juga bank konvensional dan syariah ya Ya, yang udah mulai pakai kita juga. seru banget ya datanya ini udah gede banget nih Tim ya. Aduh, congrats deh Masih buat kecil, semoga makin besar lagi nih. Oke, congrats buat Populix, ditunggu update. Semoga Series B-nya sukses ya timnya. Karena kalau udah Series B tuh levelnya Populix sih udah bareng teman-teman Series B lainnya yang udah lumayan bagus gitu kan ya traction dan Amin, growth-nya. amin. Gue doain juga tim semoga sukses Series B dan apa update-update terbaru dari fitur Populix. Thank you banget ya Timothy sudah meluangkan waktu dengan Daily Sosial. Kita tunggu terus update dari Populix. Thank you tim. Thank you, Bye. Yani. Bye-bye.